Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam hormatku, salam ta'zimku, dan salam kasih dan sayangku kepada semua para sahabat jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keberkahan, senantiasa selalu di dalam kefahaman ketika mengikuti paparan-paparan uripe Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Di subuh yang indah ini, marilah kita awali kajian ini dengan mengumandangkan kalimah-kalimah yang agung, kalimah-kalimah yang mulia, yang hanya berhak bagi Sang Pencipta sahaja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Bahasan subuh yang indah ini tentang kemaksuman. Maksum itu terjaga, maksum itu suci, yakni pangkat atau makom maksum. Keterjagaan dan kesucian ini hanyalah dimiliki oleh para nabi dan oleh para rasul. Para nabi dan para rasul ya termasuk saya. Saya juga maksum. Tidak kalah dengan para nabi dan para rasul. Saya juga terjaga. Tidak kalah dengan para nabi dan para rasul. Saya juga suci. Tidak kalah dengan para nabi dan para rasul. Ketika Abdul Halimnya rela ridho hanya dihidupi oleh uripe Allah. Demikian juga seluruh umat manusia itu hakikatnya pun juga maksum. Seluruh manusia itu pun juga terjaga. Dan seluruh manusia itu pun juga suci. Bila mana manusianya mau rela kembali kepada yang maha suci. Apa maknanya manusia rela dan ridho kembali kepada yang maha suci? Manusia yang rela, manusia yang ridho kembali kepada yang maha suci ketika manusianya dibaiat untuk merelakan, untuk meridhokan bahwa hidup dan badan ini bukan hak cipta, bukan hak kuasa
diri manusianya di dalam hatinya. Itulah para nabi dan itulah para rasul dan itu pula khalifah Allah sesuai dengan penciptaannya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi ketika kita terbaiat untuk melepaskan, untuk meridhokan bahwa hidup dan badan ini bukan hak cipta diri kita, bukan buatan diri kita, bukan hak milik diri kita, maka setelah baiat terbanglah roh kepada ruhullah. Bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, selamat, salamun qaulam mir rabbir rahim. Akan tetapi kita manusia termasuk saya sendiri selama ini ogah dijaga Allah, ogah disucikan Allah. Selama ini Abdul Halimnya hanyalah mensucikan di dalam hati Abdul Halimnya saja yang ada, Abdul Halimnya saja yang wujud, Abdul Halimnya saja yang hidup, dan Abdul Halimnya saja yang berkuasa, lebih berkuasa daripada kuasa Tuhan yang menciptakan Abdul Halimnya di dalam hatinya selama ini. Karena itulah maka Abdul Halim ini tersesat jauh dari Tuhannya. Abdul Halimnya telah mengingkari hidup dan badan ini, bahwa hidup dan badan ini bukan milik Abdul Halimnya. Abdul Halim mengingkari, Abdul Halim merampok hidup dan badan yang bukan buatannya. Abdul Halim membegal hidup dan badan yang bukan ciptaannya. Inilah Abdul Halim yang disebut kafirin, Abdul Halim yang terdinding, Abdul Halim yang terbelenggu dengan Abdul Halimnya di dalam hatinya. Karena itu Abdul Halim sudah lepas firaq, pegatan, cerai dengan Tuhannya di dalam hatinya. Kenapa? Karena Abdul Halimnya lebih wujud di dalam hatinya daripada kewujudan Tuhan yang punya hidup dan badan ini di dalam hati Abdul Halimnya. Maka Abdul Halim ini bukan menjadi Rasulullah, bukan menjadi utusan Allah, bukan menjadi pesuruh Allah. Akan tetapi Abdul Halim sudah selingkuh menjadi Rasulun nafsi, jadi rasul-rasul hawa nafsunya sendiri, jadi rasul-rasul iblis dan setan, jadi utusan-utusan iblis dan setan, jadi pesuruh-pesuruh, jadi budak-budaknya hawa nafsu iblis, setan, jin yang ada di dalam hatinya, yang kumpul dengan iblis, setan, dan jin, yakni hawiyah, neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah itu adalah tempat yang sangat panas. Ya, hawa nafsu itulah yang bagaikan matahari yang panas yang selalu di ubun-ubun setiap manusia di alam barzah ini, di alam penantian untuk baiat ini, di alam untuk penantian untuk ketemu dengan kiamat kubra. Ya, saat inilah manusia di alam barzah yang serba panas. Barzah, api-apinya jadi cinta-cinta di dalam hatinya.
Bara apinya alam barzah adalah hubbud dunya. Apa saja yang kita cita-citakan, apa saja yang kita cinta-cintai di dalam hati kita yang selain Allah, itulah bara-bara api yang kita pegang di dalam hati kita selama ini, ibaratkan matahari sedepa. Karena kita sudah mati di dalam kuburan kita sendiri, sudah mati di dalam pengakuan-pengakuan bahwa hidup dan badan ini adalah milik kita. Itulah kuburan-kuburan kita yang dari tanah. Badan yang dari tanah. Tempat apa? Tempat penyiksaan roh-roh yang gentayangan. Siapakah roh-roh yang gentayangan ini? Roh yang diutus oleh hawa nafsu. Roh yang kumpul dengan setan dan iblis panas. Jiwa-jiwa yang tersesat dari Tuhannya. Berarti siksa kubur, kematian, azab kubur sudah ada, bukan? Jadi yang di luar itu, yang kita terka, kuburan-kuburan yang di luar itu palsu. Yang di luar yang kita saksikan itu hanyalah lambang-lambang, hanyalah sanepan-sanepan, hanyalah kiasan-kiasan, hanyalah bayang-bayang, hanyalah hayalan dari yang dalam ini. Jadi semuanya sudah ada di dalam dirimu sendiri. Wa min anfusikum afala tubsirun. Dan semuanya ada, sudah ada pada dirimu. Apakah engkau tidak menyaksikannya? Bahwa seluruh alam yang dicerita-ceritakan, yang didongeng-dongengkan alam manusia, yang didongeng-dongengkan ala hawa nafsu, semua itu sudah terjadi di dalam dirimu. Apakah kamu tidak menyaksikan? Karena kita sudah lama menjadi utusan setan, karena kita sudah lama menjadi rasul-rasulnya iblis, karena kita sudah lama menjadi pesuruh-pesuruhnya jin, iblis, setan, hawa nafsu kita yang ada di dalam diri kita, maka kita terlena, dinina bobokkan, seolah-olah semua berita itu, seolah-olah itu kabar dari kitab-kitab suci itu datangnya nanti. Kita dinina bobokkan, kita diadu domba supaya kita tidak ngurusi itu semua. Supaya apa? Supaya tetap jadi rasulnya setan, tetap jadi utusan setan, tetap jadi pesuruh setan, tetap jadi budak-budaknya iblis dan setan, agar kita tidak bisa pulang ke rahmatullah. Itulah tujuan iblis dan setan untuk menyesatkan manusia, memahami tafsir sejati dari kitab sucinya, agar supaya manusia memahaminya ala iblisiyah, ala syaitoniyah, ala hawa nafsiyahnya sendiri-sendiri, hingga enjoy saja menikmati panasnya apinya iblis, sehingga tersesatlah amal-amalnya, tersesatlah agama-agamanya, apapun nama agamanya, semuanya tersesat. Baik Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Bila di dalam hati kita yang wujud bukan Tuhan, tapi yang wujud hanyalah nafsiyah, hawiyah diri kita sendiri, maka kita belum dikatakan bertuhan.
Akan tetapi selama ini kita hanyalah bertuhan, hanyalah beragama ala hawa nafsune dewe-dewe. Itulah neraka hawiyah yang serba panas itu. Masing-masing manusia menyangka agamanya yang paling benar. Masing-masing manusia menyangka iman akidahnya yang paling benar. Masing-masing diri manusia menyangka ajaran-ajarannya yang paling benar. Itulah tanda-tanda manusia yang menjadi rasul-rasulnya iblis, setan, jin, hawa nafsu yang ada di dalam hatinya. Ya, termasuk saya juga sama dengan Anda. Jangan kira saya bisa bicara begini karena kepandaian atau ilmu saya. Saya tidak bisa apa-apa, sama seperti Anda. Agar supaya apa? Agar supaya Anda dan kita semua beserta saya bisa kembali hijrah, melepaskan keakuan-keakuan, melepaskan hidup dan badan, melepaskan aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam kehidupan ini, terlepas kembali suci kepada Allah. Itulah kemaksuman, terjaga dari fahsya wal mungkar. Kenapa terjaga dari fahsya wal mungkar? Karena kita sudah meninggalkan kemanusiaan kita yang selama ini jadi Tuhan dewe-dewe di dalam setiap nafsiyah manusianya. Ya, termasuk saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud maksum itu. Dengan berbaiat kita hijrah dari rasulnya iblis, hijrah dari utusan iblis, hijrah dari pesuruh iblis menjadi utusan rasulnya dan pesuruhnya, serta menjadi khalifahnya Allah. Hijrah kepada Allah. Ketika kita sudah berbaiat, hijrah kembali ke jalan lurusnya Allah, maka pasti makom kita, makom saya, makom Anda semua, wahai umat manusia, akan sama dengan makomnya para nabi dan para rasul. Terjaga kesuciannya. Kenapa terjaga kesuciannya? Karena tak ada yang ada di dalam hatinya kecuali Tuhannya. Bagaimana mungkin tidak terjaga? Manusianya sudah tidak ada, yang ada hanya Tuhannya. Bagaimana tidak suci? Manusianya sudah tak ada kecuali Tuhannya di dalam hatinya. Sama dengan para nabi dan rasul. Kenapa para nabi dan rasul itu adalah contoh-contoh manusia yang kembali kepada Tuhannya. Contoh kita, jangan hanya terpaku percaya-percaya saja. Dusta. Kita wajib mengikuti jalan kerasulan nabi-nabi yang sudah diterangkan di dalam kitab-kitab sucinya. Bila Nabi Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar, kata Allah, berarti Allah lebih wujud daripada wujud Muhammadnya di dalam hati Muhammadnya, sehingga terjaga dari fahsya wal munkar. Ketika Nabi Isa menebus dosa-dosanya dan menebus dosa seluruh manusia, ya wajib disalib. Merelakan bahwa dirinya adalah hambanya Allah. Matikan dirimu sebelum matimu. Maka Nabi Isa itu disalib. Maka dari itu umat manusia itu pun sama, harus disalib, ditawan kemanusiaannya agar tidak jadi Tuhan di dalam hatinya, agar hanya yang ada Bapaknya, agar hanya yang ada Romonya, agar yang ada hanya Allahnya di dalam hatinya.
bukan manusianya yang ada, manusianya disalib supaya tidak jadi Tuhan. Itulah yang disebut juru selamat, menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan seluruh manusia. Di dalam Al-Quran ayatnya, ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum naro, maka seluruh keluargamu, seluruh manusia akan selamat pula. Selamat dari siapa? Ya selamat darimu. Selamat dari siapa? Selamat dari penilaianmu. Bila kita sudah kembali kepada Allah, bagaimana mungkin kita bisa menilai manusia? Baik manusia itu berbuat baik, kebaikan atau keburukan, kita tidak bisa nilai lagi. Bagaimana mungkin kita bisa menilai manusia sementara kita sendiri tak bisa menilai diri kita sendiri? Kenapa? Karena yang ada hanyalah Tuhan yang menciptakan diri kita dan yang menciptakan seluruh umat manusia, bahkan menciptakan seluruh alam semesta ini. Inilah makom maksum, dijaga, disucikan. Kenapa? Karena yang ada hanyalah Allah. Itulah yang dimaksud maksum itu. Jadi makom seluruh umat manusia termasuk saya ini juga maksum. Bila kita rela, ridho, kembali setulus-tulusnya, kembali total jenderal rela dan ridho kembali hanya kepada Allah. Tandanya di dalam hatinya yang ada hanya Allah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, kemanapun kau hadapkan pandanganmu, kemanapun kau hadapkan pendengaranmu, dan kemanapun kau hadapkan hati-hatimu, maka disitulah aku, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasia Tuhan yang menciptakan diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud maksum itu. Jadi jangan berputus asa, wahai umat manusia, bahwa sesungguhnya Anda semua umat manusia itu ciptaan yang maha suci. Tentunya kita semua ya suci dari siapa? Suci dari dirimu, di hatimu. Karena yang ada hanyalah pencipta dirimu. Karena yang ada hanyalah yang merahasiaimu. Siapakah dia? Allah. Uripe Allah. Uripe Allah, uripe Bapak, uripe Romo, uripe Gusti, uripe Sang Hyang Widi yang menciptakan diri manusia. Coba kita buka para sahabat di dalam kitab suci Al-Quran, di surat Al-Jin. Di surat Al-Jin ayat yang ke-21. Coba disimak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Nah, di sini dalam kurung Muhammad ini, inilah contohnya. Maknanya Muhammad itu siapa? Kalau diartikan dengan tafsir yang sejati, tafsir yang sebenar-benarnya, saya menafsiri begini. Katakanlah wahai umat manusia, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Jadi manusia tak kuasa berbuat baik, manusia tak kuasa berbuat buruk. Manusia tak kuasa berbuat taat, manusia tak berkuasa berbuat kemaksiatan. Manusia tak kuasa berpahala, manusia tak berkuasa berbuat dosa. Jadi apa? Enjoy saja.
Ini hanya bisa dirasakan bagi sahabat-sahabatku yang sudah berbaiat. Enjoy saja. Kenapa? Wong bukan kita yang berbuat taat, wong bukan kita yang berbuat maksiat, wong bukan kita yang berbuat kebaikan, wong bukan kita yang berbuat keburukan. Maka enjoy saja. Inilah bukti ayatnya yang sudah saya terangkan ketika Anda berbaiat. Katakanlah, wahai umat manusia, aku tidak kuasa menolak mudarat ataupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Nah, jadi manusianya tidak kuasa apa-apa. Jadi ketika manusianya sudah dibaiat, maka sudah tidak makrifat lagi. Enak sudah bila tidak makrifat. Tapi bila manusia merasa dirinya makrifat, ya disiksa terus, jaga-jaga Allah terus, ngatur-ngatur Allah terus. Namun bagi sahabat yang sudah berbaiat, sudah tidak perang-perang lagi, sudah tidak hening-hening lagi, sudah menang, sudah bebas, sudah enjoy, sudah bahagia, sudah damai di dalam surganya Allah, sudah damai di dalam kemaksuman Allah, sudah damai di dalam kesucian Allah. Enjoy saja. Sekarang sudah jelas ayatnya kan di dalam surat Al-Jin. Sekali lagi saya bacakan artinya. Katakanlah, wahai umat manusia, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu, melainkan bila tak ada uripe Allah, apakah ada mudarat atau kebaikan? Maka bila tak ada hidup, milik siapa kebaikan dan keburukan itu? Bila tak ada hidup kan tidak ada. Jadi dengan hiduplah kebaikan dan kemudaratan ada, keburukan, ketaatan dan kemaksiatan ada. Tapi bagi hamba, bagi sahabat yang sudah baiat, sudah tak di situ lagi, karena sudah menang, sudah enjoy, lepas bebas dari angkara murkanya hawa nafsu, angkara murkanya iblis dan setan. Sudah kumpul dengan para nabi dan para rasul. Jadi Rasulullah, tidak jadi rasulnya iblis lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang selanjutnya di surat Jin, ayat yang ke-22. Qul inni lan yujirani minallahi ahadu wa lan ajida min dunihi multahada. Yang artinya, katakanlah wahai umat manusia, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat perlindungan selain darinya. Ini kata Allah bagi orang-orang yang maksum, bagi orang-orang yang suci, bagi orang-orang yang sudah berbaiat melepaskan semua hak milik manusianya termasuk hidup dan badannya, dikembalikan semua amanah-amanah itu kepada Allah. Itulah maksum, terjaga dari dosa, terjaga dari azab yang pedih. Jadi dosa-dosa yang dulu, dosa-dosa yang akan datang hancur setelah baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa dijaga, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.